Tuh terus adminnya ini kita akan bantu. Oke, terima kasih. Dia follow bantu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru yang luar biasa, terima kasih atas waktunya. Yang semestinya sekarang sudah di rumah, pelajaran meluangkan waktu maksimal 30 menit dari saya berdiri loh ya. Jangan dihitung setengah 11 tadi. Oke. Terima kasih. Terapkan di kelas ya. Ice breaking-nya itu belajar mendengar. Oke, belajar mendengar. Bapak Ibu, biar kita lebih fokus, kita mengikuti diseminasi budaya positif ini dengan baik, kita belajar mendengar. Sambil duduk juga nggak apa-apa. Berdiri juga nggak apa-apa. Duduk saja, duduk. Oke. Belajar mendengar. Belajar mendengar itu pakai telinga. Oke ya, nggak usah melihat juga nggak apa-apa. Saya ingatkan, belajar mendengar pakai telinga, pakai indera pendengaran. Yang ini berapa? 1. Yang ini 2. Kalau ini 3. Ini masih melihat tuh ya. Saya ulangi, belajar mendengar aja, belajar mendengar. Tanpa melihat pun boleh. Ya, ini 1. Yang ini 2. Kalau ini 3. Saya ulangi, kalau ini 3, yang ini 2, ini 1. Kalau belajar mendengar betul-betul, kalian sudah bisa semestinya. Oke, yang ini 2. Pinter. Wih, tepuk tangan untuk Win. Tahu ya? Tahu, Bocik tahu Bocik. Oke, paham. Kita tes Bocik. Monggo Bocik bisa anak maju. Bocik maju. Tepuk tangan untuk Bocik. Bukan sulap, bukan sihir, tapi pakai jin ini ya. Oke, harus anak Bocik. Oke, Bocik. Tolong tebak saya kalau tahu ya. Oke. Kalau ini berapa Bocik? 3. Yang ini? 2. Kalau ini? 3. Ini? 1. Luar biasa. Inilah belajar mendengar ya. Oke, terima kasih untuk kita semua, kalian luar biasa. Oke, langsung saja. Oke, yang kedua, silent HP. Kemudian 3, hanya menerima telepon yang sangat penting saja. Kemudian menerima telepon di luar ruangan diseminasi. Kemudian 4, meminta izin terlebih dahulu jika akan ke kamar kecil. 5, mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum bertanya atau berpendapat. Terakhir, minum dan nyemir secukupnya, tetapi tetap serius dan memperhatikan. Boleh kok dibuka gitu ya konsumsinya. Ya, kemudian lanjut kita sepakati tadi. Nah, yang kita bahas ke depan adalah 1, motivasi perilaku manusia. Kemudian 2, kebutuhan dasar. Lanjut. Dua-duanya ini di sekolah. Yang pertama, motivasi perilaku manusia. Nah, diantaranya adalah Bapak Ibu yang sedang duduk di sini, itu tadi pasti ada motivasinya. Nah, apa motivasi panjenengan duduk di sini? Ada keripiknya, baik, 1. Ada lagi? Mencari informasi, bagus. Oke. Kemudian ada lagi? Wedi, SK ujiannya dicabut. Oke, terima kasih. Itu motivasi perilaku manusia. Kalau seseorang melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Lanjut baca. Nah, ini perilaku motivasi perilaku yang sangat apa ya, mainstream sekali ya. Yang pertama, menghindari teguran yang menyakitkan. Tadi diwakili Bu Aini kayaknya. Ya. Kemudian mendapatkan yang kita inginkan seperti senyuman, hadiah, konsumsi. Itu sudah diwakili Pak Jan tadi dan kawan-kawan. Kemudian 3, sungkan, kasihan Pak Rofi dan lain-lain. Kayaknya yang ketiga ini. Ya, yang teman-teman yang sudah all out itu kayaknya gak enak juga ini yang tidak. Tapi bisa jadi punya alasan-alasan yang lain. Lanjut. Nah,
ini ada pendapat yang luar biasa di dunia pendidikan. Restructuring school discipline, maksudnya enggak? Mocone ya. Ya seperti itu ya. Satu, menghindari ketidaknyamanan hukuman fisik sudah terwakili tadi, untuk mendapatkan imbalan penghargaan yang termasuk tadi konsumsi. Kemudian yang ini yang disampaikan oleh Bu Intan tadi, untuk menjadi orang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percaya dan yakini. Ini budaya positif. Jadi Bu Intan itu tadi ingin dapat informasi. Oke, next kemudian bagaimana menerapkan disiplin positif pada siswa? Ingat, kita perlu ketahui bahwa kita itu tidak bisa mengubah orang lain. Yang dapat kita lakukan adalah menjadi teladan. Kemudian kita harus mengontrol diri kita sendiri. Kemudian kita berdamai dengan ketidaksesuaian. Ya, maksudnya apa ini? Banyak sebenarnya, banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tetapi bagaimanapun kita harus beradaptasi dengan itu. Kita harus, yang ujungnya nanti mensyukuri hal itu. Oke, termasuk mencintai pekerjaan kita sekarang. Kemudian lanjut mencari solusi. Ada juga kesepakatan kelas. Lanjut, ya. Nah, kebutuhan dasar manusia sekarang. Kebutuhan dasar manusia yang pertama, bertahan hidup. Di antara motivasi kita mengajar di sini itu ya, mendapat gaji, itu bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar kita adalah kasih sayang. Sebesar apapun gajinya, kalau di ruangan kita atau di lingkungan kita kurang kasih sayang, juga kita nggak betah juga. Oke, lanjut. Kemudian kesenangan, ya, ada setiap orang itu punya kesenangan yang berbeda, punya passion yang berbeda. Itu semestinya kita dapatkan, karena itu kebutuhan dasar hidup manusia. Kebebasan hidup, ya. Kemudian ada penguasaan. Lanjut, Pak Dian. Identifikasi kebutuhan dasar siswa. Nah, sekarang tadi kita bicara kebutuhan dasar manusia, sekarang kebutuhan siswa, karena kita harus mengubah paradigma bahwa pendidikan sekarang itu harus berpusat pada siswa. Ya. Apa? Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Sekarang identifikasinya adalah dari Bu Uci, satunya lagi dari siapa? Dari Pak Basari ya. Motivasi. Masih. Oke. Dijawab pasti kakak. Ngapain dijawab? Mau jadi video? Jawab berdiri, Pak. Iya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang saya ingin tanyakan terkait dengan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Rofi'i, yaitu kesepakatan kelas. Ya, ini kalau saya terapkan dalam kelas saat mengajar boleh Pak ya? Nah, ini kan saya sudah menerapkan itu di kelas yang saya wali kelasi. Jadi kami sudah menentukan apa saja hal-hal yang harus kita sepakati bersama seluruh siswa dan juga oleh seluruh pengurus kelas. Nah, sedangkan wali kelas ini kan tidak bisa 100% setiap hari mengunjungi kelas. Nah, suatu saat ternyata ada hal yang akhirnya membuat anak-anak tidak mematuhi kesepakatan yang sudah dibuat. Kemudian pada saat itu pengurusnya pun ini sudah mengingatkan, akan tetapi akhirnya istilahnya dibalik juga kepada pengurusnya, karena pengurusnya sendiri juga ada yang pernah melanggar hal tersebut. Nah, kalau ini terjadi secara berkelanjutan kan tidak akan menemukan titik tengah. Nah, kira-kira menurut Pak Rofi'i saran bagi saya sebagai wali kelas untuk mengatasi permasalahan yang seperti ini bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu yang paling berkesan selain ice breaking itu kesepakatan kelas. Yang lain itu bisa didapatkan di luar sebenarnya, tapi itu yang
mungkin sedikit-sedikit kita bisa lupa di kelas kita, Bapak Ibu guru. Kemudian kesepakatan kelas itu yang dilakukan Bu Uci tadi sudah luar biasa. Tetapi kesepakatan kelas yang saya dapatkan itu bisa diterapkan setiap guru mapel. Di setiap pertemuan bisa. Atau disepakati di awal tahun atau awal semester untuk guru mapel. Kemudian setiap kali masuk diingatkan bahwa itu sebuah kesepakatan kita. Termasuk HP harus off ketika pelajaran berlangsung sama-sama, atau yang ada sebagian yang ada di saya tulis tadi. Nah, kemudian jika ada yang melanggar, nah ini yang dapat saya dari CTP sampai modul 1.4 ini adalah tidak ada, kita membaru paradigma ya, tidak ada kata hukuman, tidak ada kata konsekuensi bahkan. Bolehlah kita pakai konsekuensi, tetapi lebih baik adalah restitusi. Restitusi itu mengubah paradigma ya, di mana anak yang melanggar itu dibuat dia sadar akan kesalahannya, kemudian ada keyakinan untuk merubahnya. Jadi itu coba Bu Uci nanti diterapkan begini. Pengurus-pengurus itu kita ajak ngomong, kita ajak duduk berdua tatap muka, kemudian dikirim pertanyaan restitusi, segitiga restitusi, bahwa sebuah kesalahan buat dia sadar bahwa itu sebuah kesalahan, kemudian baik atau tidak untuk dirinya, kemudian buat keyakinan bahwa itu buat dia keyakinan bahwa dia itu bisa merubah itu. Kemudian tawarkan apa yang bisa saya bantu untuk kamu bisa merubah itu. Nah, dengan seperti itu kita membantu mereka mencarikan solusi, bukan menghukum dia. Gitu ya. Itu namanya restitusi yang saya dapat dari Maksudnya pendidikan guru negeri. Itu saja Bu Uci, ada lagi? Oke ya, kebutuhan dasar manusia itu kan di situ salah satunya bertahan hidup. Kalau di siswa, apakah aplikasinya? Kan dia mesti hidup. Apakah termasuk mengizinkan siswa makan saat pelajaran itu adalah bagian dari bertahan hidup? Satu. Atau aplikasi lain kehidupan siswa adalah mendapatkan suatu nilai dalam suatu pelajaran, sehingga saat dia melakukan kecurangan, nyontek, ngerepek, apakah itu termasuk dari bertahan hidup dalam tanda kutip? Ya. Terima kasih. Sekian. Yang disampaikan Pak Bas tadi betul, bahwa untuk bertahan hidup kadang seseorang melanggar sesuatu, termasuk melanggar kesepakatan kelas. Barangkali sudah ada kesepakatan bahwa dalam pembelajaran tidak diizinkan nyemil seumpama. Termasuk di sini tadi disampaikan begitu ya. Oh, boleh sedikit-sedikit tadi ya. Jadi tergantung kesepakatan ya, tergantung kesepakatan bagaimana memang kita di pendidikan ini harus berpusat pada siswa, dalam arti bagaimana siswa itu nyaman tapi gak sesuai dengan etika yang ada, sesuai dengan etika yang ada. Kemudian ketika melanggar juga tadi yang disampaikan apakah nyontek dan sebagainya itu tadi sudah saya jawab tentang solusinya. Nah, apakah itu bagian dari bertahan hidup yang kita harus memperbolehkan atau mentolerir seperti itu Pak Bas ya. Jadi tadi yang saya sempat sampaikan tadi, kita harus bisa menyampaikan bahwa manusia itu bertahan hidup itu diantaranya adalah beradaptasi dengan kondisi kenyataan yang ada. Nah, ini butuh pendekatan. Memang di dalam kurikulum Merdeka ini ada namanya diferensiasi. Jadi ketika ada anak yang butuh perhatian khusus, ya kita dekati. Ternyata mereka melakukan segala sesuatu itu ada latar belakangnya, kita dekati, kita sampaikan kenapa kok sampai seperti itu dan apa yang latar belakangi. Kemarin saya praktek ya, segitiga restitusi. Nah,
memang sebagian besar saya setting pertanyaan apa yang akan saya tanyakan. Tetapi yang saya membuat saya itu apa ya, terkesan mereka itu menjawabnya begini. Ada anak yang saya buat kasus itu settingannya itu tidur. Memang anaknya suka tidur di kelas, tapi dia mau saya buat drama seperti ini. Ya, kemudian saya tanyakan alasannya itu kenapa kok tidur dan sebagainya. Oh, kenapa main game? Waktu ini ada tidur, ada main game. Tapi yang membuat jawaban yang main game ini yang membuat saya itu apa ya? Baru terpikir. Ketika kenapa kamu main game? Kenapa saat pelajaran? Emang game itu menyenangkan pada sebagainya. Tahu nggak konsekuensi kalau kamu main game? Main game itu nanti bisa saya Pak. Konsekuensinya saya tidak bisa menerima pelajaran dengan baik. Oke. Kemudian menurut kamu baik atau tidak seperti itu? Jelek Pak. Oke. Kamu ingin berubah? Iya. Apa yang bisa Pak Rofi bisa bantu berubah? Begini Pak. Apa yang saya bisa bantu Pak Rofi'i atau sekolah untuk merubah sikapmu? Ternyata jawabannya begini Pak. Pak, seandainya pelajaran itu menyenangkan, seperti halnya main game, saya akan meninggalkan main game. Saya tahu pelajaran itu bermanfaat, tapi tidak menyenangkan. Jadi di sistem kurikulum merdeka ini yang berpusat pada murid, kayaknya memang kita harus mengubah paradigma sebagai guru. Jadi kalau tadi kasusnya menyontek dan sebagainya, mungkin yang saya jawab saat ini adalah kita ajak duduk bareng. Apa alasannya kita pakai teori segitiga restitusi? Itu saja Pak Bas. Menurut saya begitu Pak Bas. Sementara kapan-kapan ngobrol lagi Mas. Oke, terima kasih. Bapak Ibu atas kehadirannya bisa mendengarkan materi yang disampaikan Pak Rofi'i terkait budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan sekolah kita semakin hari semakin berkembang, semakin budaya positifnya semakin kompleks. Demikian dari pemaparan Pak Rofi'i, kami atas nama pengatur acara dalam kesempatan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian nanti ditutup diakhiri dengan doa dipimpin oleh Bapak Magnus. Untuk itu kepada beliau waktu kami haturkan untuk menutup acara ini dari kami mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa